Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5 SD Islam Terpadu Darul Mutakin. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian selalu sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang interaksi sosial pada pelajaran tematik IPS buku 5C. Sebelum Ustazah jelaskan tentang interaksi sosial, ada ayat Al-Quran untuk dapat kita ambil pelajaran dan kita amalkan, yaitu di surat Luqman ayat 18, yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Maksud dari ayat tersebut sangat erat sekali dengan materi kita. Pada ayat tersebut kita diperintahkan Allah untuk tidak boleh sombong dan angkuh terhadap sesama kita. Dalam berinteraksi sosial, dalam berhubungan dengan orang lain, kita harusnya bersikap yang baik. Tidak boleh sombong dan angkuh terhadap sesama kita. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar interaksi sosial di lingkungan sekitar dan interaksi sosial di dataran tinggi pada buku tematik IPS kelas 5, buku 5C halaman 16-20. Seperti yang Ustazah sebutkan tadi, bahwa manusia sebagai makhluk sosial, artinya manusia membutuhkan manusia lainnya untuk berkomunikasi dan berinteraksi. Interaksi itu adalah hubungan timbal balik antara manusia dengan manusia lainnya. Anak-anak coba perhatikan gambar. Di situ ada manusia yang sedang menangkap ikan di laut. Ada seorang nelayan yang sedang bekerja menangkap ikan di laut. Kemudian hasil ikan tangkapannya dijual di pasar ikan seperti gambar kedua. Nah, di situ terjadi yang namanya interaksi sosial. Ya, interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antar individu, antar kelompok, antara individu dengan kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, pada contoh foto tadi terlihat adanya interaksi sosial yang terjadi. Jadi, saat nelayan mencari ikan di laut, maka nelayan tersebut bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam bekerja memenuhi kebutuhan hidupnya, nelayan melakukan hubungan timbal balik dengan sesama nelayan. Misalnya ya, bekerja sama dengan nelayan lainnya untuk menangkap ikan. Kemudian nelayan juga menyewa perahu. Misalnya perahunya tidak punya sendiri, maka nelayan tersebut harus berinteraksi dengan orang lain yang memiliki perahu. Nah, kemudian yang ketiga juga ada interaksi sosial di mana nelayan menjual hasil tangkapannya di pasar ikan. Maka nelayan tersebut berinteraksi dengan sesama pedagang di sana atau berinteraksi dengan konsumen atau orang yang membeli ikan. Jadi, dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari nelayan tersebut, terjadilah interaksi atau hubungan timbal balik antar nelayan dengan orang lain. Ya, maka di situ terjadilah yang namanya interaksi sosial. Sekarang untuk interaksi sosial di dataran tinggi. Contoh pada gambar ini adalah seorang pekerja ya di kebun teh. Nah, jadi ada pekerja di kebun teh.
pekerja di kebun teh ini bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tentu saja dalam bekerja ini akan terjadi interaksi sosial antara satu pekerja dengan pekerja lainnya, kemudian antara pemilik kebun teh dengan para pekerja. Tentu akan ada hubungan timbal balik yang terjadi. Kemudian pada gambar kedua, daun teh yang sudah dipetik ini akan dikumpulkan oleh pengumpul. Nah, di sini juga akan terjadi interaksi sosial baik antara pengumpul dengan pemilik kebun teh, kemudian antar pekerja, kemudian di sini ada karyawannya yang bagian mengumpulkan, menjemur teh tersebut. Nah, ada lagi interaksi sosial yang terjadi setelah oleh pengumpul ini, maka daun tehnya akan dikirim ke daerah-daerah lain untuk didistribusikan ke konsumen. Jadi ada interaksi sosial juga di situ oleh petani, oleh pengepul, oleh distributor dan konsumen ya. Jadi ada interaksi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan banyak contoh lainnya, Nak. Jadi dalam kehidupan kita, dalam melakukan kegiatan ekonomi, kita pasti membutuhkan orang lain. Jadi pasti terjadi interaksi sosial antara kita dengan orang lain ya. Semoga bermanfaat untuk kalian penjelasan dari Ustazah. Untuk tugasnya, kalian bisa memberikan dan menjelaskan satu saja contoh interaksi sosial di lingkungan sekitar kalian. Nah, mudah kan? Misalnya di sekitar rumah kalian ada yang memiliki usaha ya, usaha membuat kue rumahan. Nah, tentu saja akan terjadi interaksi sosial. Misalnya tetangga-tetangga lain yang ikut bekerja di sana, ikut membantu membuat kue misalnya. Nah, tentu ada interaksi antara pemilik usaha tadi dengan pekerjanya yang berupa tetangganya tadi. Kemudian setelah jadi kuenya, maka ada yang namanya distributor, orang yang menjualkan kuenya. Nah, dibawa ke pasar misalnya ya, akan jadi interaksi sosial juga. Sampai akhirnya kuenya ini dibeli konsumen ya. Kalian bisa berikan satu contoh yang lain di sekitar kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.